Halo semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, pagi. Yes, SMK bisa, SMK hebat, SMK Negeri 1 Cilacap berprestasi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan kembali dalam kegiatan pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Wah, sudah naik kelas nih. Tidak terasa ya, waktu berlalu begitu cepat. Kita sudah 1 tahun melaksanakan pembelajaran secara daring. Namun itu tidak merubah atau tidak menurunkan semangat kita dalam belajar. Kalian sudah naik kelas dan pastilah kedewasaan kalian juga sudah semakin baik. Nah, untuk pertemuan kali ini nanti akan Pak Andi jelaskan terkait dengan pengenalan materi dulu ya. Untuk pertemuan pertama biasanya pengenalan materi dulu, apa yang akan kita pelajari selama 1 semester ini sampai pelaksanaan ulangan umum semester 1. Ada beberapa bab yang harus kalian pelajari dan pastilah kita harus tetap memupuk semangat dalam belajar. Oke, tidak usah berlama-lama, marilah kita langsung melaksanakan pembelajaran pertama kita di mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Baik semuanya, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan materi yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Dan kebetulan kalian sudah kelas 12, hanya sedikit materi yang akan disampaikan terkait dengan pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Untuk bab yang pertama, nanti kita akan belajar mengenai kasus-kasus pelanggaran hak dan juga pengingkaran kewajiban warga negara. Wah, ternyata tidak hanya janji manis pacar yang bisa diingkari. Hak dan juga kewajiban juga ternyata bisa diingkari di negara Indonesia. Ya. Dan untuk materi yang pertama yang nanti akan kita jabarkan adalah makna hak dan juga kewajiban warga negara. Seperti yang kalian sudah ketahui, pengertian hak adalah segala macam sesuatu yang harus kita dapatkan. Ya, segala hal yang harus kita dapatkan dan itu tidak bisa dikurangi, tidak bisa diambil oleh siapapun, oleh orang siapapun, oleh negara atau oleh organisasi manapun. Sedangkan yang namanya kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan terkait dengan kepentingan warga negara. Kemudian materi kedua yang akan kita pelajari adalah substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Tentunya hak dan juga kewajiban kita sebagai warga negara itu diatur di dalam Pancasila. Kenapa kok di dalam Pancasila? Tentunya Pancasila merupakan dasar negara kita. Pancasila merupakan pedoman kita dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari. Ya. Dan itu semuanya diatur di dalam Pancasila sebagai dasar negara. Materi yang ketiga yang akan kita pelajari di bab 1 adalah kasus-kasus pelanggaran hak dan juga pengingkaran kewajiban. Nanti di materi ini kita akan berdiskusi banyak hal terkait dengan kasus-kasus apa saja yang menjadi pelanggaran hak dan juga pengingkaran kewajiban, baik yang ada di Indonesia ataupun yang ada di luar negeri. Banyak sekali dan kalian harus tahu itu semuanya. Kemudian yang terakhir di bab 1 ini kalian akan belajar terkait dengan penegakan pelanggaran hak dan juga pengingkaran kewajiban. Nantinya apabila kalian ya amit-amit jebeng bayi ketika kalian dilanggar haknya atau kewajiban kalian nanti tidak terpenuhi. Satu dulu, kalau kalian haknya tidak terpenuhi nanti kalian bisa menuntut, kalian bisa menggugat. Caranya kemana? Nanti kita akan belajar. Sedangkan apabila kalian mengingkari kewajiban kalian, kalian harus tahu konsekuensinya, kalian harus tahu apa yang harus dilakukan, dan kalian harus menanggung apa yang kalian sudah lakukan itu.
Maka dari itu, laksanakanlah hak dan juga kewajiban secara seimbang. Ya. Ketika kalian menuntut hak, lakukanlah kewajiban kalian. Itu materi bab 1 yang akan kita pelajari. Mungkin ini juga sudah kalian pelajari di kelas 11. Materi ini sebetulnya hanya pengulangan saja di kelas 12 ini. Kemudian, untuk yang kedua, kita akan berbicara atau belajar terkait dengan perlindungan dan juga penegakan hukum di Indonesia. Untuk perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia, pembahasan pertama nanti kita akan membahas terkait dengan perlindungan dan juga penegakan hukum. Hukum di Indonesia itu ada, diakui, dan juga diterapkan secara nyata, konsekuen, dan juga secara tegas. Apabila kalian melanggar hukum, pastilah kalian akan menerima konsekuensi berupa sanksi, baik itu sanksi denda, sanksi pidana, kurungan, dan lain sebagainya. Tapi di sini yang namanya hukum, kalian itu dilindungi oleh negara. Dan cara penegakan hukum itu bagaimana sih? Nanti kita akan belajar di pembahasan pertama. Kemudian yang kedua, kita akan belajar terkait dengan peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan juga kedamaian. Penegak hukum itu banyak loh. Ada polisi, kemudian ada MA, pengadilan negeri, pengadilan tinggi. Kita akan belajar mengenai peran mereka. Dan nanti urutannya. Ada yang namanya ketika kalian melaksanakan persidangan di pengadilan negeri di tingkat kabupaten. Ketika kalian tidak terima, maka kalian bisa mengajukan banding dan lain-lain. Nanti kita akan bahas di pembahasan kedua. Kemudian di pembahasan yang ketiga, kita akan berbicara, kita akan belajar terkait dengan dinamika pelanggaran hukum. Oh, ternyata hukum itu sudah ada. Tapi kok kenapa ya masih ada saja orang yang melanggar hukum, padahal hukumannya sudah tegas, hukumannya sudah berat, tetapi tetap masih ada saja orang-orang yang melanggar hukum. Kita nanti akan belajar masalah itu semuanya. Itu 2 bab yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Dan di kelas 12 mungkin nanti Pak Andi tidak akan memberikan banyak tugas, tidak akan banyak memberikan banyak tuntutan kepada kalian, karena Pak Andi tahu kalian juga melakukan kegiatan PKL ya. Oke. Dan yang penting kalian tetap semangat, kalian tetap disiplin, kalian tetap melaksanakan kewajiban kalian secara baik. Oke. Baik, itu materi yang dapat Pak Andi sampaikan untuk kesempatan kali ini. Bagaimana? Ada sesuatu yang mungkin kalian tertarik di situ? Mungkin bab 1, bab 2, atau bab 3? Nah, kita akan pelajari bersama-sama mulai minggu depan. Dan untuk penugasan pada kesempatan kali ini, ngapain ya? Kita yang mudah-mudah dulu saja mungkin. Untuk pertemuan pertama, tugasnya silakan kalian bisa masuk ke forum Google Classroom masing-masing kelas. Dan itu merupakan tempat untuk pengumpulan tugas-tugas kalian selama proses pelaksanaan pembelajaran online ini. Ya, tugasnya hanya silakan masuk ke forum Google Classroom masing-masing. Oke, terima kasih. Itu saja yang dapat Pak Andi sampaikan. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi 5M, dan ingat tetap semangat dalam melaksanakan pembelajaran apapun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.